Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya tetap diberikan kesehatan agar nantinya dapat mengikuti kegiatan diklat daring Guru Cendekia ini hingga selesai. Begitu. Nah, pada malam hari ini merupakan pertemuan pertama, begitu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap menerima materi pada pertemuan pertama ini? Silahkan bagi Bapak Ibu bisa langsung menyampaikannya di kolom chat Zoom. Apakah Bapak Ibu sudah siap nih untuk menerima materi untuk menggali info lebih lanjut terkait materi kita pada malam hari ini? Oke, ada Bapak Muhammad Rizal dari Aceh. Wah, sudah siap. Ada Bapak Bambang siap. Ada Ibu Rini siap. Wah, sudah banyak yang siap nih Bapak Ibu tentunya pada malam hari ini. Dan tentunya banyak sekali yang antusias pada pertemuan pertama ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bergabung dan luar biasa sekali antusiasnya. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Begitu ya Bapak Ibu, dengan Guru Cendekia. Tentunya di sini berkarya nyata dalam dunia pendidikan. Wah, banyak yang sudah siap nih. Keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Mana di malam ini yang seharusnya malam untuk istirahat begitu, akan tetapi Bapak Ibu masih tetap semangat untuk menggali ilmu yang ada di mana pada pertemuan malam hari ini terkait menyusun book chapter begitu dalam pendidikan dan pembelajaran. Wah, keren sekali nih. Ada Ibu Nurul juga siap. Wah, tentunya kalau Bapak Ibu siap, maka kami dari tim Guru Cendekia pun, narasumber pun tentunya lebih siap lagi Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di Guru Cendekia ini memanglah wadah yang cocok begitu bagi Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, karena di Guru Cendekia ini terdapat layanan pelatihan dan publikasi karya tulis ilmiah. Selain itu, Bapak Ibu juga memiliki beberapa benefit, di antara lain ketika Bapak Ibu join dengan Guru Cendekia, Bapak Ibu dapat memperoleh pelatihan dengan materi yang lagi hype atau kekinian begitu, tentunya dilatih bersama para pelatih yang berpengalaman dan profesional. Nah, selain itu Bapak Ibu di Guru Cendekia ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait segala bentuk administrasi, terkait presensi, ataupun hal-hal lainnya, karena kami dari tim Guru Cendekia nantinya akan menyiapkan secara utuh, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan terkait presensi. Bapak Ibu tinggal berkarya nyata dalam dunia pendidikan saja, begitu. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu, ini merupakan minggu ketiga, di mana ini serangkaian kegiatan di bulan November, di mana nantinya Bapak Ibu akan sama-sama belajar begitu terkait menyusun book chapter pendidikan dan pembelajaran. Nah, book chapter ini merupakan kumpulan tulisan berupa artikel, makalah, esai, dan lain-lain, di mana dengan satu topik permasalahan yang nantinya akan dibahas dan dijadikan satu dalam naskah buku. Nah, tentunya hal ini ada bagi sebagian Bapak Ibu yang gabung dengan yang gabung pada malam hari ini merupakan sesuatu yang baru. Kemudian ada beberapa juga bagi Bapak Ibu peserta diklat daring pada malam hari ini merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di diklat daring Guru Cendekia ini nantinya Bapak Ibu sama-sama belajar mulai dari awal terkait kegiatan kita pada malam hari ini, tentunya dengan topik menyusun book chapter pendidikan dan pembelajaran. Dan nantinya Bapak Ibu akan mengetahui nih mulai dari awal terkait apa sih sebenarnya book chapter dan bagaimana selanjutnya begitu. Nah, tentunya kegiatan diklat daring Guru Cendekia ini terdapat 4 pertemuan begitu ya Bapak Ibu, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bahwasanya 2 pertemuan pertama akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, kemudian 2 pertemuan berikutnya Bapak Ibu bisa melaksanakan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Dan tentunya di sana juga telah bergabung narasumber kita, di mana narasumber ini yang kami hadirkan di Guru Cendekia tentunya narasumber yang sudah berpengalaman dan profesional. Nah, pada diklat daring malam hari ini, Bapak Ibu, kami dari tim Guru Cendekia menghadirkan Bapak Dr. Hayat MSI,
di mana beliau merupakan dosen Universitas Islam Malang, sekaligus Direktur Unisma Press. Nah, selain itu, beliau juga merupakan penulis 56 buku dan editor bersertifikat BNSP dan asesor BNSP. Wah, jadi pada malam hari ini sangat luar biasa sekali narasumber kita, jadi gunakan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin untuk menggali lebih lanjut terkait bagaimana sih sebenarnya menyusun book chapter, bagaimana sih nantinya Bapak Ibu bisa menyusun book chapter ini dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Tentunya gunakan waktu ini sebaik mungkin ya Bapak Ibu. Nah, beliau juga tentunya memiliki segudang pengalaman terkait dunia penelitian. Jadi pada malam hari ini nanti akan ada sesi pemaparan materi dan sesi diskusi atau tanya jawab. Maka untuk mempersingkat waktu, begitu Bapak Ibu, kami langsung saja berikan kepada Bapak Dr. Hayat MSI untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, terus mengasah kompetensi diri kita, mewujudkan kualitas yang lebih baik, terutama Bapak Ibu guru atau dosen yang sudah memiliki niat atau keinginan untuk memiliki sebuah buku, bisa dengan menulis buku book chapter. Karena materi ini sebenarnya lebih difokuskan ke dunia pendidikan dan pembelajaran. Untuk pertemuan pertama mungkin saya lebih ke umum dulu. Insya Allah besok bisa langsung ke yang mengarah kepada pendidikan dan pembelajaran atau lebih ke praktiknya insya Allah besok, sehingga Bapak Ibu tidak hanya memahami secara konsep, secara teori, tetapi bisa juga nanti praktek dalam proses penulisannya. Izin Bapak Ibu, saya share screen materinya. Semoga Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini. Tidak terlalu banyak slide-nya, tetapi semoga bisa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apa sih sebenarnya book chapter itu. Karena kalau bicara book chapter, maka masih banyak di antara kita yang memandang bahwa book chapter itu sebagai bagian dari jenis buku, atau dalam bentuk lain, misalnya book chapter itu bisa dikatakan juga sebagai bunga rampai atau kumpulan tulisan yang kemudian dijadikan sebuah buku. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya bentuk penulisan book chapter ini bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk bisa lebih produktif menulis. Karena memang menulis itu Bapak Ibu perlu dilatih, perlu dimulai, perlu dibangun komitmennya, sehingga untuk bisa menghasilkan sebuah buku yang produktif misalnya, itu tidak dengan bim salah bim, tetapi ada proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Salah satu langkah yang paling konstruktif untuk bisa lebih produktif menulis buku adalah dengan menulis book chapter. Nulis book chapter itu kan seperti nulis berkolaborasi, nulis bareng-bareng, nulis bersama-sama dengan satu kerangka yang mungkin sudah dibuat topiknya atau sudah dibagi sesuai dengan topik-topik yang diharapkan. Nah, ini bisa menjadi langkah-langkah yang kita ambil untuk bisa lebih banyak menulis buku. Kemudian dengan kita belajar dan banyak melatih dengan menulis book chapter atau menulis buku dalam bentuk bab per bab, itu bisa mengantarkan kita pada keberanian untuk menulis secara mandiri. Karena tidak sedikit teman-teman penulis pemula terutama tidak berani untuk menulis secara mandiri dengan berbagai alasan. Misalnya karena takut dikritik, kemudian takut kena plagiasi, kemudian percaya dirinya juga masih gamang,
kemudian tidak yakin dengan tulisan-tulisan sendiri, maka dengan melatih menulis book chapter itu bisa bisa membangunkan kepercayaan diri kita sebagai seorang penulis untuk bisa menawarkan berbagai argumentasi-argumentasi atau ide-ide dan gagasan-gagasan yang bisa kita sampaikan kepada para pembaca kita. Sehingga Bapak Ibu, kalau belum bisa berani menulis solo, maka bisa dengan menulis book chapter atau menulis dengan kolaborasi. Sehingga langkah-langkah ini nantinya bisa menjadi modal kita untuk bisa lebih produktif menulis buku-buku mandiri. Bapak yang berbahagia, apa sih sebenarnya book chapter itu? Mungkin ada banyak pandangan atau banyak perspektif yang mungkin nanti akan saya sampaikan, termasuk dari berbagai ketentuan dan peraturan yang ada. Karena sebenarnya kalau bicara buku, itu sudah ada undang-undang yang sudah mengatur, termasuk PP, kemudian yang terakhir ada Permendikbudristek terkait dengan mutu buku. Ini juga mengulas tentang seluk-beluk buku. Nah, hari ini kita fokus ke book chapter. Apa sih sebenarnya book chapter itu? Banyak sekali sebenarnya pendapat tentang book chapter ini, tetapi dari berbagai perspektif itu saya ringkas ada 3. Yang pertama, book chapter itu sebenarnya bukan jenis buku, tetapi adalah bab per bab dalam sebuah buku. Jadi dalam buku itu kan ada bab-bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 yang masuk ke dalam konten dari sebuah buku. Nah, bab per bab itu kalau ditulis oleh beberapa orang atau satu bab 1 orang atau satu bab 2 orang atau satu bab 3 orang kemudian dikumpulkan jadi satu buku. Nah, bab-bab dalam buku itu namanya book chapter atau kalau bahasa Indonesianya adalah bab dalam buku. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya book chapter itu kumpulan karya tulis ilmiah dalam satu topik pembahasan yang sama secara sistematis memiliki relevansi masing-masing bab itu dengan topik yang dibuat. Contoh misalnya Bapak Ibu mau buat buku tentang pengantar pendidikan. Masing-masing bab dalam buku pengantar pendidikan ditulis oleh beberapa orang yang kemudian dikumpulkan jadi satu buku menjadi topik tentang pengantar pendidikan. Isinya tidak boleh keluar dari topik bukunya, yaitu pengantar pendidikan. Contoh misalnya pendidikan dalam perspektif masa kini, atau pendidikan masa yang akan datang, bla bla bla, itu juga bisa dibuat sebuah rangkaian book chapter yang kemudian dikemas menjadi sebuah buku. Namun dalam perspektif ini kumpulan karya tulis ilmiah itu lebih mengarah kepada hasil penelitian. Jadi yang dikatakan dengan book chapter itu adalah tulisan yang bersifat karya ilmiah yang kemudian dibukukan dalam satu buku. Satu artikel bab 1, kemudian bab 2, artikel kedua, bab 3, artikel ketiga, dan seterusnya. Itu yang dikumpulkan kemudian dijadikan sebuah buku yang memiliki topik yang sama. Karena kalau dalam perspektif nomor 2 ini adalah book chapter itu ya tulisan-tulisan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang kemudian dikumpulkan jadi satu buku. Semua bab-bab dalam buku itu yang dalam format book chapter tadi itu adalah bentuk-bentuk karya ilmiah. Namun berbeda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga ini penjelasannya lebih umum. Jadi boleh berupa hasil penelitian atau karya tulis ilmiah, boleh berupa hasil pemikiran. Yang penting dalam proses penulisan book chapter-nya itu harus konsisten. Bab 1 sistematikanya begini. Bab 2 sistematikanya seperti ini.
bab 3 sama, tetapi menjadi bagian dari masing-masing bab dalam sebuah buku. Ini boleh, misalnya seperti tadi saya contohkan, seperti pengantar pendidikan, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk konseptual misalnya, atau dalam bentuk hasil pemikiran sendiri, yang kemudian diambilkan dari berbagai referensi pustaka-pustaka yang ada, kemudian dibuat semacam format dalam bab-bab buku tadi. Yang penting memiliki konsistensi dengan topiknya, itu juga bisa dikatakan sebagai book chapter. Itu yang tertera di dalam PO PAK 2019. Kalau Bapak Ibu dosen, insya Allah paham tentang bentuk dan format penulisan book chapter, karena book chapter itu memang lebih dekat dengan dunia akademisi yang kemudian itu bisa seperti guru dan dosen dari hasil-hasil penelitian yang kemudian dikompilasi menjadi satu buku. Atau ada orang mengatakan book chapter itu sama dengan bunga rampai, tetapi formatnya juga berbeda. Karena bicara tentang pengertian dari jenis buku, kemudian dari bentuk buku, dari format buku, ini masih belum seragam, baik di undang-undang, kemudian di praktek di lapangan juga banyak yang multitafsir, bahkan ada yang membingungkan. Contoh misalnya seperti perbedaan dari buku monograf dengan buku referensi, atau book chapter dengan buku rampai, atau buku antologi, itu kan banyak banyak makna yang kemudian kalau saya secara pribadi, baik buku antologi, buku book chapter, atau buku bunga rampai, itu sebenarnya sama saja. Tetapi secara prinsip sesuai dengan kebutuhan. Kalau bunga rampai misalnya lebih bersifat umum, tulisan-tulisan yang bersifat umum. Tapi kalau book chapter lebih ke tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, misalnya begitu. Atau kalau antologi misalnya, antologi itu bisa juga mengarah kepada tulisan-tulisan yang sama dengan bunga rampai. Tapi kalau book chapter itu lebih kepada ke ke penulisan-penulisan ilmiahnya. Tetapi prinsipnya sama saja. Jadi baik book chapter, bunga rampai, atau buku antologi itu adalah tulisan buku secara kolaborasi di antara para penulis itu yang kemudian membuat sebuah kesepakatan topik dan bab-bab dalam buku yang kemudian disebut dengan book chapter tadi. Sebenarnya sederhana sih kalau bicara tentang book chapter itu ada. Book chapter itu ya bab dalam buku dari masing-masing penulis kemudian dijadikan satu format buku dengan topik yang disepakati oleh para penulis. Kemudian di POPAK juga sebenarnya muncul, tapi di aturan-aturan lain yang saya lihat baik di Undang-Undang Nomor 3, kemudian di PP Nomor 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, PP 75 tahun 2019, dan yang terakhir Permendikbudristek Nomor 22 tahun 2022, tidak muncul yang namanya jenis buku book chapter. Tapi kalau di POPAK ini adalah pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019. Di sini muncul bahwa book chapter itu masuk ke dalam penelitian atau penelitian. Dibagi dengan dua kategori. Yang pertama, kategori book chapter internasional. Kemudian yang kedua, book chapter nasional. Kalau book chapter internasional ini penulisnya memiliki kategorisasi dari beberapa negara. Biasanya ketentuannya minimal 3 atau 5 negara penulisnya. Kemudian penerbitannya juga diakui secara internasional. Kemudian yang kedua, book chapter nasional. Penulisnya rata-rata dari dalam negeri, kemudian penerbitannya juga dari dalam negeri.
Ini klasifikasi dari book chapter. Kalau di POPAK ini kan penjelasan book chapter itu adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran secara konseptual dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis dalam satu topik atau dalam satu judul buku. Kalau di POPAK ini penilaiannya kalau internasional itu dihitung 15 per penulis. Ini per penulis. Jadi 15 satu penulis mendapatkan 15 hukumnya. Kalau yang nasional 10. Nah, ini tentu kadangkala masih menjadi perdebatan dalam dalam proses penerbitannya. Tetapi konsep dan prinsipnya sebenarnya sama, bahwa kita menyepakati bahwa book chapter itu adalah kumpulan tulisan masing-masing bab dalam sebuah buku. Ini ketentuan yang muncul. Tapi kalau kita mencari di Google misalnya, itu pasti muncul bahwa book chapter itu sebenarnya bukan jenis buku. Walaupun di sini juga sebenarnya bukan masuk ke dalam kategori jenis buku. Karena jenis bukunya itu hanya ada 3, ada buku ajar, ada buku referensi, ada buku monograf. Apakah kemudian misalnya book chapter dalam bentuk jenis buku referensi bisa enggak? Bisa saja. Atau book chapter dalam bentuk buku monograf bisa enggak? Bisa saja. Atau misalnya bisa dikembangkan ke buku ajar. Jadi masing-masing bab dalam buku ajar itu penulisnya berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam persepsi di SAP-nya atau di silabusnya atau di RPS-nya. Boleh-boleh saja. Jadi book chapter itu bukan jenis buku, tetapi bab dalam buku. Apakah kemudian nanti book chapter-nya masuk ke dalam jenis buku referensi, buku monograf, atau buku ajar. Masih banyak mungkin saya juga pernah melihat atau menemukan ada orang menulis book chapter, tetapi di dalam cover itu ditulis book chapter kemudian judulnya. Kalau dalam ketentuan Perpusnas untuk mendapatkan ISBN, hari ini itu juga menjadi review. Tidak boleh mencantumkan jenis buku atau bentuk buku atau format buku yang kemudian menjadikan buku itu secara spesifik, misalnya seperti tadi, book chapter kemudian judulnya. Book chapter-nya dihilangkan. Karena kalau dicantumkan dalam cover, ISBN-nya atau pihak Perpusnas minta direvisi atau minta dihilangkan. Termasuk yang buku ajar, misalnya tulis buku ajar, itu tidak diperkenankan. Atau buku referensi atau buku monograf. Tidak boleh muncul di dalam cover. Karena yang wajib ada dalam cover itu hanya judul dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Bapak Ibu mau nulis book chapter, maka tinggal disesuaikan aja. Apakah book chapter-nya bentuk jenisnya adalah book chapter buku referensi, buku monograf, atau buku ajar. Kalau bentuknya buku referensi, maka ini bisa dari hasil penelitian maupun dari hasil pemikiran yang kemudian sistematika penyusunannya sesuai dengan sistematika penyusunan buku referensi. Buku referensi itu Bapak Ibu, buku yang fokus utamanya pada satu bidang ilmu. Contoh, pendidikan olahraga, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, atau filsafat pendidikan. Itu masuk ke dalam kategori atau jenis buku referensi. Jadi kalau misalnya judul bukunya adalah mengarah kepada satu bidang ilmu, maka itu masuk ke dalam buku referensi. Walaupun penulisannya secara kolaboratif, secara bersama-sama. Atau pendidikan karakter misalnya. Itu bisa masuk ke dalam buku referensi. Kemudian kalau misalnya buku monograf,
yang ditulis secara bersama-sama atau ditulis secara kolaborasi juga sama, menyesuaikan dengan pola dan sistematika dalam penulisan buku monograf. Buku monograf itu Bapak Ibu, buku yang mesti biasanya dari hasil penelitian. Yang kedua, kalau buku monograf itu lebih mengarah kepada satu topik bidang ilmunya. Kalau di buku referensi itu adalah satu bidang ilmu, tapi kalau buku monograf itu satu topik bidang ilmu. Pendidikan karakter bagi anak usia dini, bagi anak SD, SMP misalnya, atau pendidikan bahasa Indonesia untuk anak SMA. Itu kan sudah mengarah ke satu topik bidang ilmu. Atau misalnya bentuk-bentuk lain yang menjadi bagian dari bidang ilmu tadi. Itu kalau buku monograf. Itu biasanya kalau buku monograf, book chapter-nya adalah book chapter dari hasil penelitian. Kalau buku referensi itu bisa dari hasil pemikiran dan juga bisa dari hasil penelitian. Tapi kalau buku monograf itu hampir semuanya dari hasil penelitian. Karena monograf itu tidak mungkin bisa ditulis berdasarkan konsepsi atau teori-teori, tapi harus berdasarkan pada penelitian. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam atau bisa ditulis dalam bentuk book chapter tadi. Kalau buku ajar juga sebenarnya sama, bisa saja tulis buku ajar tapi secara berkolaborasi yang kemudian dibagi dengan chapter-chapter masing-masing penulisnya. Tapi harus konsisten tadi, harus konsisten sesuai dengan ketentuan dalam penulisannya. Jadi Bapak Ibu, apakah nanti kemudian bagaimana dengan penilaiannya? Bagi reviewer ketika menilai sebuah buku, apakah book chapter ini masuk ke dalam poin B ini atau masuk ke dalam poin A. Nah, ini tergantung dari reviewernya. Karena sebenarnya kalau dilihat dan ditelisik dari penjelasannya, maka sebenarnya book chapter itu adalah format saja, format buku atau bentuk buku, bukan jenis buku. Sementara yang buku referensi dan buku monograf itu masuk ke dalam jenis buku. Sehingga nanti penilaiannya apakah dinilai sebagai book chapter atau dinilai sebagai buku referensi. Ini juga tergantung dari reviewernya. Tetapi prinsip-prinsip penulisan book chapter dan penulisan buku referensi monograf atau buku ajar itu tidak boleh ditinggalkan. Karena sekali lagi jenis buku sampai hari ini masih belum ada kesamaan persepsi. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen dalam proses penyusunan atau dalam berkarya menulis buku. Nah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting Bapak Ibu sesuai dengan bentuk sistematika dan syarat-syarat dalam jenis buku sudah selesai. Contoh misalnya saya membuat buku book chapter tapi dalam bentuk buku referensi. Boleh-boleh saja. Yang penting nanti sesuaikan dengan proses penulisan buku referensinya. Bentuk bab-bab dalam buku itu sudah masuk dalam ranah book chapter tadi. Walaupun di dalam ketentuan ini dipisahkan antara book chapter dengan buku jenis lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketentuan di dalam book chapter itu yang paling penting adalah wajib ada editornya. Editornya boleh dari salah satu penulisnya, boleh dari luar penulisnya, tetapi wajib ada editornya untuk memastikan bahwa bab-bab dalam buku ini sesuai dengan kaidah penulisan buku. Jadi Bapak Ibu kalau mau nulis book chapter, paling tidak menunjuk satu orang untuk menjadi editor dalam book chapter-nya atau menunjuk orang lain di luar dari penulisnya untuk menjadi editornya. Sehingga memastikan bahwa buku book chapter itu bisa disesuaikan, misalnya
karena pola penyusunannya kadangkala walaupun masing-masing penulis sudah diberikan template, sudah dijelaskan, sudah diberikan role atau sudah diberikan garis-garis besarnya, kadangkala tidak sama dalam proses penyusunannya. Bab 1 bentuknya berbeda dengan bab-bab yang lain misalnya. Contoh secara sederhana misalnya dalam penulisan judul. Kalau misalnya penulisan judul di masing-masing bab book chapter itu adalah kapital, maka secara keseluruhan penulisan judul itu harus kapital. Nah, ini kadangkala terabaikan. Atau kalau misalnya dalam penulisan book chapter itu tidak ada abstrak, maka semuanya tidak ada abstrak. Dan kemudian satunya ada abstrak, satunya ada, satunya tidak ada, satunya malah ditambah ringkasan dan lain sebagainya. Sehingga konsistensi dari masing-masing bab yang dikatakan sebagai book chapter itu tidak konsisten atau tidak sama. Ini kadang-kala mengganggu pembaca dalam membaca sebuah buku book chapter. Bapak Ibu, memang yang namanya book chapter itu tidak terlalu disukai oleh pembaca. Karena yang pertama penulisnya banyak. Kalau misalnya 10 bab berarti ada 10 penulis. Misalnya masing-masing penulis itu kadang persepsinya berbeda-beda antara satu bab dengan bab yang lain. Kadang ada yang ideal, ada yang misalnya mengarah ke pragmatis, ini juga kadang-kadang mengganggu dalam proses penerbitan dari sebuah buku, dari book chapter itu. Karena itu bisa berakibat pada proses penilaiannya. Nah, di situ pentingnya editor. Pentingnya editor untuk menyamakan perbedaan-perbedaan baik secara teknis maupun secara substantif dalam sebuah book chapter dalam buku tadi. Yang berbeda secara teknis misalnya penulisan, nanti ya editor tugasnya adalah menyamakan. Semuanya harus disamakan oleh editor. Atau secara substansi misalnya ada yang menyimpang, ya tugasnya editor memperbaiki, meluruskan. Agak ada yang keluar rel misalnya, ya tugasnya editor kemudian menyesuaikan apakah dihapus atau ditambah. Itu tugasnya editor. Maka Bapak Ibu kalau nulis book chapter perlu untuk menunjuk 1 atau 2 editor. Memastikan bahwasanya book chapter dalam sebuah buku itu memang layak untuk diterbitkan. Karena tugas editor itu juga berat, memastikan bahwasanya seluruh naskah yang ditulis oleh masing-masing penulis itu dipastikan layak untuk diterbitkan. Tidak banyak typo misalnya. Atau narasi-narasi yang tidak baik, itu tugasnya editor untuk membersihkan yang kotor-kotor tadi. Karena editor itu katanya mengedit yang kotor-kotor. Sehingga penting untuk editor. Ini hukumnya wajib kalau dalam book chapter. Maka hampir seluruh book chapter yang diterbitkan itu mesti diikuti oleh editor. Bapak Ibu, editor dalam book chapter itu tugasnya apa saja? Yang pertama, menyesuaikan sistematika naskah book chapter. Jadi kalau sudah ada template-nya, maka template itu yang dijadikan sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses penulisan mulai dari awal sampai akhir masing-masing bab itu sama sistematikanya, tidak ada yang berbeda. Editor memastikan itu sama. Kalau ada yang kurang ditambahkan, kalau ada yang lebih ya dikurangi. Itu oleh editor. Karena penerbit itu memiliki gaya selingkung sendiri-sendiri, memiliki karakter dan ketentuan sendiri-sendiri dalam proses penerbitan sebuah buku, termasuk book chapter. Kalau penerbit sudah memastikan bahwasannya masing-masing bab dalam buku itu adalah sistematikanya seperti ini. Ada judul, ada nama, ada pendahuluan, ada pembahasan misalnya. Itu dipatuhi. Nah, editor memastikan itu sama mulai dari
penulis pertama sampai penulis terakhir. Jangan sampai nanti antar penulis di masing-masing bab itu berbeda-beda sistematika penulisannya atau penyusunan. Yang kedua, editor itu tugasnya mengedit naskah secara baik dan benar. Diedit secara teknis, misalnya kesalahan tulisan, kesalahan ketik, kesalahan menaruh paragraf, itu tugasnya editor. Termasuk dalam hal substantif, yang misalnya ini harusnya tidak muncul, kemudian ditulis oleh penulis ya dihilangkan. Sehingga editor itu memang harus membaca secara keseluruhan dari satu naskah buku. Karena mengedit naskah buku yang ditulis oleh penulis mandiri itu jauh lebih berat mengedit book chapter. Karena banyak persepsi tadi. Karena berbeda-beda penulisnya tadi. Sehingga seorang editor memang harus hati-hati dalam proses mengedit sebuah naskah yang berbentuk book chapter. Yang ketiga, editor juga memastikan bahwasannya tidak ada kesalahan dan pelanggaran dalam sebuah naskah book chapter. Ini juga kadang-kala banyak terjadi. Jadi yang berkaitan dengan aspek legalitas. Contoh misalnya ada penulis yang kemudian mengutip tidak menyebutkan sumbernya. Ini dikonfirmasi. Dikonfirmasi kepada penulisnya. Karena kalau ini dibiarkan nanti bisa berakibat kepada keseluruhan bukunya. Ya, editor betul-betul memastikan bahwasannya aman dari plagiasi. Kemudian sumber-sumber rujukan juga harus terpenuhi dengan baik, termasuk yang berkaitan dengan aspek unsur sara. Ini juga harus menjadi ketelitian oleh editor. Kalau ada kalimat atau paragraf atau satu bab atau subbab yang mengarah kepada unsur sara, pastikan editor mengkonfirmasi kepada penulisnya. Maksud dan makna dari sebuah paragraf ini seperti apa? Kalimat ini bagaimana? Karena kalau sudah masuk ke dalam sebuah buku, kemudian diterbitkan, maka yang dilihat adalah bukunya, bukan book chapter-nya, tetapi bukunya. Kalau satu bab misalnya melanggar ketentuan sara atau menyimpang dari yang namanya unsur sara, maka itu juga berakibat sama kepada bab-bab yang lain. Nah, ini tugasnya editor, memastikan bahwasanya naskah di masing-masing bab itu tidak melanggar ketentuan sara atau ada unsur-unsur saranya, karena bisa berbahaya. Apapun bentuk buku dan jenis bukunya, unsur sara ini sudah diamanai dalam undang-undang, PP maupun Permen, tidak boleh dicantumkan dalam sebuah buku. Kemudian termasuk pelanggaran undang-undang dan bentuk-bentuk lain yang mengarah kepada aspek plagiasi. Contoh gambar, kemudian tidak ada sumbernya. Itu wajib editor itu memastikan bahwa seluruh kutipan atau bahan acuan harus memenuhi unsur atau kaidah ilmiah yang baik dan benar. Semua yang dikutip itu wajib menyertakan sumber rujukan. Dan proses penulisannya pun atau penyusunannya pun juga harus sama antara bab-bab atau book chapter dalam buku tadi. Penyusunan sumber acuannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya seorang editor menemukan ada unsur sara atau pelanggaran undang-undang atau ada unsur plagiasinya dalam sebuah book chapter, maka memastikan bahwasanya diklarifikasi. Kalau misalnya diklarifikasi bahwasanya itu adalah betul-betul memiliki dugaan misalnya melanggar sara, maka tugasnya editor ya harus dihapus atau diganti dengan kalimat yang lebih baik. Kemudian yang keempat, editor itu dalam sebuah naskah book chapter memastikan naskahnya layak terbit. Jadi penjaga gawang dalam sebuah naskah book chapter itu sebenarnya adalah editor.
Kalau penulis kan tinggal nulis saja sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan sistematikanya, sesuai dengan topiknya. Tugasnya penulis ya menulis, tapi tugasnya editor selain mengedit naskah, memastikan naskahnya baik dan benar serta layak jual, juga layak terbit. Karena yang disalahkan nanti ketika naskah ini tidak berkualitas atau pembacanya minim misalnya, maka mengarah kepada editornya. Sehingga editor itu harus memastikan naskahnya layak untuk terbit, mulai dari aspek teknis maupun aspek substansi. Dan yang terakhir, editor itu wajib menyusun kata pengantar, paling tidak memberikan pengantar dari buku yang akan diterbitkan dari berbagai penulis atau dari topik-topik yang berbeda dari berbagai penulis tadi. Memberikan pengantar untuk mengantarkan sebuah buku ini layak untuk diterbitkan. Bapak yang berbahagia, kemudian seperti apa sih anatomi dari book chapter itu? Ini mungkin nanti ada banyak perbedaan. Saya nanti sajikan juga contoh-contoh bukunya, atau kalau nanti waktunya nggak cukup, berarti besok kami lanjutkan, termasuk nanti untuk prakteknya. Jadi Bapak Ibu, book chapter itu juga memiliki anatomi yang harus dipahami oleh seorang penulis. Sehingga nanti penulis itu bisa mengerti tentang proses penyusunan sebuah buku. Ini seringkali saya sampaikan. Walaupun dalam berbagai kesempatan yang berbeda, misalnya ada yang buku ajar, ada yang buku referensi, ada yang buku monograf, tapi semua buku itu mesti memiliki yang namanya anatomi. Anatomi sebuah buku. Karena namanya buku itu ada bagian awal, ada bagian isi, ada bagian akhir. Sekilas mungkin saya sampaikan terkait dengan anatomi bukunya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya buku termasuk book chapter itu memiliki bagian awal. Ini juga sudah dijelaskan dalam ketentuan di Permendikbudristek nomor 22 tahun 2022 tentang mutu buku. Ada cover buku. Maka di cover buku itu yang muncul bukan nama penulisnya, tapi nama editornya. Apakah kemudian nama penulis boleh enggak ditampilkan dalam cover? Boleh. Ada yang menyebutkan penulis pertama, kemudian dilanjutkan dengan dan kawan-kawan. Ada yang ditulis secara penuh, penulis pertama sampai penulis terakhir, boleh. Ada yang tidak ditampilkan juga boleh. Yang penting menampilkan nama editor di cover buku. Juga lengkap, ada halaman Perancis, ada halaman judul utama, ada halaman hak cipta, ini juga harus lengkap. Yang wajib dipenuhi, yang opsional boleh dihilangkan. Seperti misalnya halaman persembahan. Ini kan opsional dalam penyusunan buku, termasuk book chapter. Boleh dihilangkan. Atau kata pengantar. Kata pengantar itu dalam ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu opsional, tidak wajib. Yang wajib itu adalah halaman prakata. Halaman prakata dari penulis atau perwakilan dari penulis. Sehingga Bapak Ibu, bagian awal dalam book chapter itu prinsipnya sama dengan bagian awal di buku-buku yang lain. Yang wajib harus dipenuhi, yang opsional boleh dihilangkan, boleh ditambahkan atau diberikan. Sehingga Bapak Ibu, buku itu lengkap. Ada buku bagian awalnya ya lengkap, bagian isinya lengkap, bagian akhirnya juga lengkap. Ini ketentuan undang-undangannya. Di ketentuan Permendikbudristek 22 tahun 2022 itu sudah ada penjelasan secara rinci. Ini untuk memastikan bahwa semua buku-buku yang diterbitkan itu mutunya sama. Bagian awalnya sama, bagian akhirnya sama, bagian isinya juga
sama. Ini adalah panduan, pedoman secara umum yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan, proses penulisan, penyusunan, sampai kepada penerbitan buku yang wajib diketahui oleh penulis, oleh editor, oleh penelaah, maupun oleh penerbit. Sehingga buku-buku yang diterbitkan itu memiliki mutu yang sama, memiliki persamaan persepsi yang mengarah kepada peningkatan kualitas terbitan buku, termasuk dalam penerbitan book chapter. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua itu bagian isi dari book chapter. Apa saja sih sebenarnya isi dari book chapter itu? Jadi book chapter itu Bapak Ibu isinya yang pertama terdiri dari berbagai bab atau bagian. Bentuknya bisa bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Atau dalam bentuk lain seperti bagian 1, bab 1, 2, 3. Bagian 2, bab 1, bab 4, 5, 6, 7. Bab bagian 3 misalnya. Bab 8, 9, 10, 11. Itu boleh. Tergantung dari kebutuhannya. Kemudian yang kedua, isi dari book chapter itu atau bagian isi dari sebuah book chapter itu memiliki relevansi topik masing-masing babnya. Antar bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya itu memiliki topik yang relevan, yang sama-sama menjadi representasi dari topik atau judul utamanya. Jadi jangan kemudian nulis book chapter tapi tidak sama topiknya atau tidak relevan antar topik. Itu nanti membingungkan pembacanya karena yang namanya buku itu utuh, satu kesatuan, baik dari bagian awal, bagian penutup sampai bagian akhir, atau bagian isinya. Masing-masing bab itu harus memiliki relevansi topik yang sama. Sehingga nanti dibacanya secara berurutan atau sistematis. Yang ketiga, sistematika penulisannya konsisten. Kalau misalnya urutannya judul, nama, kemudian pendahuluan, ya sudah. Berarti semua bab yang ada di dalam book chapter itu sesuaikan, harus sama, harus konsisten antara penulis 1, 2, 3, dan penulis-penulis yang lain. Termasuk bab 1 sampai bab terakhir, itu harus sama sistematikanya. Sehingga terlihat nampak konsisten. Dari bab 1 penulisannya sama, bab 2 juga sama, bab 3 juga sama, walaupun isinya berbeda. Tapi sistematika penulisannya wajib sama. Ini bagian isi dari book chapter. Di samping itu, masing-masing bab dalam book chapter itu isinya silakan disesuaikan. Ini yang mengacu kepada karya tulis ilmiah. Contoh saja ini. Contoh saja misalnya book chapter-nya adalah dari karya tulis ilmiah atau dari hasil penelitian. Maka isi bab dalam buku itu harus sama. Contoh misalnya yang pertama judul buku, kemudian yang kedua nama penulisnya. Apakah nama penulis itu hanya boleh ditaruh di masing-masing bab? Tergantung dari kebutuhan. Bisa saja misalnya nama penulisnya tidak muncul di bab, tapi muncul di cover. Itu bisa. Tetapi untuk menunjukkan bahwa bab 1 ini penulisnya siapa, menyarankan nama penulis ditampilkan di masing-masing bab. Sehingga jelas topik atau judul bab 1 ini penulisnya ini. Sama dengan di artikel itu. Bab 2 penulisnya ini. Bab 3 penulisnya. Kemudian yang ketiga, isinya adalah langsung pendahuluan. Bagaimana kalau misalnya ada abstrak, Pak? Ya sudah, berarti tambahkan abstrak secara keseluruhan. Tapi kalau nggak ada, langsung ke pendahuluan juga boleh. Yang penting konsisten. Pendahuluan. Pendahuluan dalam book chapter itu hampir sama dengan
pendahuluan dalam artikel. Karena bicara book chapter itu adalah kumpulan bab dalam buku yang mana bab-bab yang ditulis tadi itu berdasarkan karya tulis ilmiah. Penulisannya berdasarkan karya tulis ilmiah atau berdasarkan pada penulisan yang sifatnya ilmiah seperti artikel, seperti misalnya karya tulis ilmiah yang lain, makalah. Yang penting konsisten. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada penutup, ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini juga boleh ditaruh di belakang sesuai dengan ketentuan di Permendikbud tadi, atau boleh ditaruh di masing-masing bab. Ini juga lagi-lagi tergantung dari kebutuhan. Tapi disarankan ditaruh di masing-masing bab karena agar tidak terpencar atau terpisah sumber rujukan atau acuannya dengan book chapternya atau bab per bab. Kalau digabung jadi satu di belakang sebenarnya sah-sah saja, tetapi nanti tidak nampak, tidak jelas sumber ini dikutip oleh penulis yang mana atau dikutip di bab berapa. Karena kalau sudah jadikan satu misalnya, maka penyusunannya berdasarkan abjad. Tapi kalau ditaruh di masing-masing bab, itu jelas bahwa sumber rujukan ini dikutip berdasarkan pada tulisan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Untuk penulisan pendahuluan, pembahasan dan penutup besok mungkin di pertemuan kedua akan saya jelaskan secara rinci. Tetapi ini isinya, isi dari masing-masing bab. Tetapi boleh misalnya penulisan isi dari bab-bab di dalam book chapter itu berbeda dengan ini. Contoh misalnya seperti isinya berbentuknya opini. Opini itu kan pertama menjelaskan judul, kemudian nama, kemudian langsung kepada deskripsinya. Tetapi deskripsi tadi itu kan menunjukkan tetap ada unsur pendahuluannya, ada unsur bahasanya, ada unsur simpulannya. Kalau di opini misalnya tidak ada referensi, bisa nggak dijadikan sebagai book chapter? Bisa saja. Jadi kumpulan opini misalnya ada sekitar 20 opini yang kemudian dari berbagai penulis yang kemudian digabung jadi satu menjadi sebuah buku. Itu juga bisa masuk ke dalam namanya book chapter atau bunga rampai atau antologi. Jadi tidak serta-merta misalnya semua penulisan book chapter itu harus memenuhi unsur-unsur seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Boleh. Atau misalnya dari itu artikel-artikel, kumpulan artikel yang ada abstraknya. Ada judul, nama, kemudian abstrak, kata kunci, langsung pendahuluan, sampai ke daftar pustaka. Itu juga boleh. Nanti bisa masuk ke dalam buku book chapter juga. Atau karya tulis ilmiah yang lain dalam bentuk yang lain seperti makalah atau seperti bentuk lain dari skripsi, tesis, atau disertasi yang kemudian diringkas menjadi karya tulis ilmiah kemudian jadikan sebagai buku juga. Ini bentuk-bentuk lainnya yang Bapak Ibu nanti bisa memilih. Kalau misalnya mau tulis book chapter dari laporan penelitian, ya sudah. Berarti semua bab-bab dalam buku itu dalam bentuk laporan penelitian. Atau dalam bentuk artikel, artikel semua. Atau dalam bentuk opini, opini semua. Atau esai juga bisa dijadikan sebagai format dalam bentuk yang namanya book chapter. Kemudian bagian akhir ini saya sampaikan berdasarkan secara umum yang ada di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2022. Penyusunannya sama, baik book chapter dalam bentuk referensi, dalam jenis monograf atau ajar juga sama. Jadi penyusunan bagian akhirnya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kesamaan dalam terbitan buku itu jelas, konstruktif, dan bermutu. Yang pertama halaman lampiran atau appendix kalau ada. Kemudian kalau misalnya book chapternya dalam bentuk laporan penelitian atau hasil penelitian, ya kalau penting untuk disampaikan ada lampiran, sampaikan lampirannya. Sehingga sekali lagi yang namanya buku itu Bapak Ibu
tidak untuk penulisnya, tetapi untuk pembacanya. Bagaimana pembaca itu bisa memahami secara komprehensif semua isi buku yang kita tulis itu. Maka salah satunya adalah kalau lampiran itu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca, sertakan. Kemudian yang kedua ada halaman daftar istilah atau glosarium yang diikuti dengan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau nulis book chapter misalnya, pastikan masing-masing penulis dalam bab per bab itu diminta untuk menulis daftar istilah atau glosariumnya beserta dengan penjelasannya. Ini juga sama untuk memastikan bahwa pembaca itu tidak ada yang tidak paham dari buku yang dibacanya, termasuk istilah-istilah baru, istilah-istilah baku, istilah-istilah asing misalnya, pastikan di glosarium ditulis. Sehingga pembaca itu bisa langsung lari ke glosarium jika membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini jika di book chapter tadi tidak disampaikan di masing-masing bab, maka disampaikan di akhir atau di bagian akhir buku. Sama dengan yang bagian akhir. Tapi kalau misalnya dicantumkan di masing-masing bab, maka tidak perlu dicantumkan di bagian akhir buku. Karena daftar pustaka itu menyertai dari penulisannya. Contoh kalau book chapter itu kan penulisannya bab per bab. Maka mestinya daftar pustaka itu mengikuti bab per bab. Karena penulisnya beda, pengutipannya juga beda. Tapi kalau misalnya kesepakatan penulis bahwa daftar pustakanya ditaruh di bagian akhir, sudah berarti ditaruh di bagian akhir. Ditaruh di nomor 3 setelah glosarium. Kemudian ada halaman indeks, ini juga sama untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dari masing-masing istilah tadi yang kemudian diikuti dengan halaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang penulis, ini juga penting. Jadi kalau ada 10 penulis, maka 10 penulis di bagian akhir buku itu biodatanya ditampilkan. Penulis 1 fotonya ini, biodatanya ini. Penulis 2 ini, biodatanya ini, dan seterusnya. Jangan ditampilkan hanya 1 penulis saja, semuanya ditampilkan agar bisa dibaca oleh pembaca bahwa oh penulisnya adalah ini. Nanti kan merujuk kepada masing-masing bab yang ada namanya tadi, sehingga sudah bisa diketahui. Karena buku itu Bapak Ibu wajib pembaca itu memahami siapa penulis dari buku itu. Tidak hanya memahami secara substansi isi bukunya, tetapi harus bisa memberikan penjelasan siapa penulis dari buku ini. Sehingga dengan biodata penulis itu pembaca sudah paham. Oh ini penulisnya si A, si B, si D, dan lain sebagainya. Ini juga ketentuannya berdasarkan pada Permendikbud 22 tahun 2022. Kira itu sementara yang bisa saya sampaikan, Bu Melisa. Untuk selanjutnya insya Allah besok saya sampaikan yang lebih detail terkait dengan yang mengarah kepada chapter pendidikan dan pembelajarannya. Akhir dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hayat MSI atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau langsung raise hand begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait book chapter, di mana Bapak Ibu telah mengenal apa sih sebenarnya book chapter, kemudian ketentuan editor dalam book chapter, dan juga anatomi dari book chapter. Nah, kemudian sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya terkait presensi dan segala bentuk administrasi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir, karena di Guru Cendekia ini nantinya semua fasilitasnya akan kami fasilitasi dan akan kami lengkapi semua, dan nantinya akan kami kirimkan begitu di WhatsApp group. Jadi di sini silakan Bapak Ibu bisa fokus untuk berkarya nyata untuk pendidikan begitu.
Nah, kemudian silakan bagi Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom, atau Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau mengaktifkan fitur raise hand ya, jangan melambaikan tangan seperti ini karena nantinya tidak terlihat oleh kami. Jadi Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, di mana ini sudah ada Ibu Yopi Sartika. Silahkan kepada Ibu Yopi Sartika bisa langsung bertanya kepada Bapak Dr. Hayat. Silahkan Bu. Baik, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Sartika dari Rasaki Akademia. Terima kasih Pak Hayat, paparannya yang sangat luar biasa, menambah ilmu kita pada malam hari ini. Mengenai penulisan book chapter, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Hayat. Ya, yang pertama, apakah book chapter seperti yang diuraikan tadi bahwa book chapter itu kemasannya boleh dalam bentuk monografi atau referensi, begitu? Karena kalau dibuat dalam bentuk book chapter, kemungkinan dalam pengurusan ISBN-nya nanti pasti ada catatan biasanya gitu, karena dalam bentuk antologi atau bunga rampai ini memang ada peraturan dari pihak ISBN itu tidak diberikan nomor ISBN. Oleh karena itu, mungkin alternatifnya boleh memilih dalam bentuk monografi atau referensi. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam penulisan book chapter yang ingin disajikan dalam bentuk monografi, itu penulisnya bolehkah satu orang saja, tetapi kumpulan dari beberapa hasil penelitian penulis tersebut, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hasil penelitian ini, karya tulis ilmiah ini harus dikonversi terlebih dahulu sebelum dikumpulkan menjadi book chapter berbentuk monografi. Karena nanti kan penyajian-penyajiannya tersebut jika seperti KTI, hasil penelitian itu biasanya saat pengajuan ISBN itu mendapat catatan, Pak. Misalnya ada hasil penelitian ini. Nah, biasanya itu disuruh ubah oleh pihak Perpusnas. Begitu Pak Hayat, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Yopi Sartika atas pertanyaannya. 2 pertanyaan Bapak Dr. Hayat, bisa langsung ditanggapi Bapak Hayat. Oke, yang pertama terkait dengan penyusunannya, Ibu. Memang hari ini karena Bu Yopi ini saat Ibu ya, beliau juga CEO dari penerbitan yang kemudian sering berkomunikasi dengan pihak Perpusnas, pengurusan ISBN dan lain sebagainya. Memang Perpusnas hari ini sedang memperbaiki sistemnya dalam pengurusan ISBN dengan berbagai dinamikanya. Beberapa hari lalu kami ketemu Bu Ratna di Makassar, membahas dan mendiskusikan tentang perbukuan. Ini sangat penting sekali memang mengarah kepada peningkatan kualitas atau mutu buku, sehingga buku-buku yang diajukan untuk SBN mengalami proses review yang ketat. Sehingga sekarang Bapak Ibu tidak serta-merta misalnya punya naskah buku pengen diterbitkan, ngurus SBN cepat, enggak. Bisa 2 minggu, bisa 4 minggu, bahkan ada yang 8 minggu dan seterusnya. Karena ada banyak catatan yang harus dipenuhi oleh penulis maupun oleh penerbit dalam penyusunan ISBN. Jadi Bu Yopi begini, untuk book chapter memang bentuknya sudah diarahkan kepada bentuk atau jenis 3 buku tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya jenis bukunya nggak jelas, seperti misalnya beberapa tahun sebelumnya kita mengenal yang namanya antologi. Yang kemudian antologi itu contoh dari
tugas mahasiswa, membuat sebuah buku book chapter yang ditulis bersama-sama, tetapi hanya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah misalnya. Itu pihak perpustakaan tidak akan memberikan ISBN. Karena yang namanya buku itu tingkat keterbacaannya harus luas dan bisa terdistribusi secara nasional atau terdistribusi secara luas juga. Sehingga kalau misalnya mau nulis book chapter, maka lebih baik diarahkan kepada apakah masuk ke dalam jenis buku referensi atau monografi misalnya. Ya, kalau bentuknya bentuk-bentuk yang kemudian buku itu kira-kira tidak banyak dibaca lah. Karena pihak Perpusnas itu akan mengoreksi, akan menilai masing-masing buku itu. Dari judulnya, dari perakatannya, kemudian dari daftar isinya, dari isinya, dan seterusnya. Kalau itu mengarah kepada penulisan book chapter atau buku yang kemudian tidak disebarkan secara luas, maka itu menjadi catatan nanti. Atau bahkan catatannya buku ini bisa diterbitkan tanpa ISBN. Karena ISBN sekarang masih memiliki nilai yang kemudian dipertimbangkan oleh para penulis. Kalau tidak ada ISBN-nya, seolah-olah tidak afdol gitu. Bahkan Perpusnas sudah menyampaikan tidak semua buku itu harus dari ISBN. Namun bagaimana kalau misalnya diarahkan ke buku monografi misalnya? Kalau paradigma kita atau perspektif kita, buku monografi itu bukunya tunggal atau satu, penulisnya satu, kemudian topiknya juga dalam satu topik bidang ilmu, tidak boleh banyak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari berbagai perkembangan sebenarnya yang namanya monografi itu satu topik, kalau saya mengarah kepada satu topik. Yang penting topiknya memiliki relevansi yang sama antara satu penelitian, antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 5, dan seterusnya itu memiliki topik yang sama, yang relevan, tetapi membahas satu topik. Contoh misalnya berkaitan dengan pendidikan fisika semua. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, yang kemudian dikumpulkan jadi satu buku menjadi book chapter. Itu book chapter yang masuk ke dalam jenis buku monografi. Tetapi memang dalam penyusunan atau dalam ajuan jabatan fungsional yang namanya monografi, karena penjelasan monografi di POPAK dengan di Undang-Undang Nomor 3, di PP Nomor 75, dan di Permendikbud Nomor 22 itu tidak sama, Bu Yopi. Mungkin nanti bisa disandingkan. Kalau di penjelasan di POPAK itu memang penjelasannya sama dengan buku referensi. Yang berbeda hanya dua. Satu, kalau buku monograf itu satu topik bidang ilmu, kalau buku referensi satu bidang ilmu. Kalau buku monograf itu penulisnya hanya satu yang diakui dalam penyusunan, dalam pengajuan jabatan fungsional. Penulis kedua, ketiga, dan seterusnya tetap diakui sebagai penulis buku, tetapi tidak diberikan kum. Seperti contoh di artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, kemudian ada penulisnya ada 10 misalnya, yang diakui atau yang diberikan kum dalam penyusunan artikel yang diterbitkan di jurnal itu hanya sampai di penulis ke-5. Penulis ke-6 dan ke-10 tetap diakui sebagai penulis dan bisa diklaimkan di Google Scholar, di Sinta, dan lain sebagainya. Tetapi tidak mendapatkan pembagian kum. Karena kalau di jurnal misalnya pembagian kumnya 60-40. 40% itu diberikan kepada penulis kedua sampai penulis ke-5. Sementara penulis ke-6 dan ke-10 itu tidak mendapatkan kum. Bahkan di jurnal, di artikel itu ada yang sampai 15,
penulisnya, ada yang sampai 20, tetapi batasan kum itu sampai di penulis 5, sama dengan buku monograf tadi. Nah, ini dinamikanya terus berkembang. Jadi boleh misalnya di buku monograf ada 6 penulis, ada 10 penulis. Yang penting bahasan topiknya itu sama dengan satu topik, membahas satu topik dalam judul besarnya. Walaupun nanti ketika diajukan untuk kepangkatan, yang diakui adalah hanya penulis pertama. Kira-kira itu, Bu Yopi. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mungkin untuk penulisan atau penyusunan buku, memang sekarang lebih diarahkan kepada bagaimana buku itu bisa didistribusikan secara luas. Sehingga penulisan buku kita sudah bukan lagi jangka pendek ya. Yang penting terbit, yang penting bisa diajukan untuk kepangkatan, selesai. Tidak seperti itu. Karena fungsinya buku itu untuk ketersebaran dari pengetahuan yang ditulis itu. Sehingga bisa dibaca oleh orang lain, bisa dikembangkan oleh orang lain, bahkan bisa diteliti kembali oleh orang lain. Kira-kira itu Bu Yopi ya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Hayat atas pemaparannya dan sudah dikupas tuntas terkait pertanyaan dari Bu Yopi dan terkait beberapa wawasan buku begitu telah Bapak Ibu simak tadi penjelasan dari Bapak Hayat. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat Zoom Pak, akan saya bacakan. Ini ada dari Ibu Alfiah. Untuk book chapter dibatasi berapa kata karena terbayang tebal kalau beberapa penulis, begitu Pak. Sekaligus ini dari Bapak Wahyu, apakah ada batasan jumlah penulis dalam book chapter? Seperti itu Pak, silakan. Kalau dalam ketentuan penulisan buku, di undang-undang, di peraturan juga tidak ada ketentuannya, Bapak Ibu. Bu Alfia, misalnya ada berapa kata sih? Kalau misalnya bentuknya artikel, maka sesuai dengan artikel, ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 15.000 bahkan. Kalau bentuknya kan misalnya seperti dalam bentuk artikel yang diterbitkan di jurnal itu, atau dalam bentuk esai atau opini, boleh. Jadi memang misalnya paling tidak ada 10 penulis, masing-masing penulis, masing-masing bab misalnya 10 sampai 15 halaman. Itu kalau dikali 10 sekitar 150 halaman. Jadi tidak dibayangkan seperti misalnya ada sampai 50 penulis. Boleh-boleh saja sih. Kalau misalnya book chapter-nya bentuknya opini. Kalau opini itu kan bisa 3 halaman. 3 halaman itu sekitar ya 1.000 kata. Itu misalnya penulisnya sampai 40 atau 50 ya boleh saja. Kalau begitu maka sekitar, berarti kalau 3 kali 5, 150. Jadi tergantung dari kebutuhan kalau berkaitan dengan batasan halaman atau batasan bab. Karena kalau misalnya menggunakan artikel, maka pastikan batasan bab itu bisa enggak kira-kira atau bisa enggak pembaca itu memahami secara keseluruhan. Karena secara filosofis buku itu sekali lagi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Jadi kalau misalnya kira-kira 10 orang cukup untuk menjadikan ini sebagai book chapter, ya sudah cukupkan saja 10 orang. Atau kalau misalnya dari segi halaman ini terlalu tipis misalnya, ya sudah tambahkan. Atau kalau terlalu tebal, ya sudah berarti dikurangi misalnya. Karena dalam penulisan book chapter itu kan mesti harus ada yang mengakomodir, baik dari temanya, dari topiknya, termasuk dari penulisnya. Sekali lagi kalau saya kembalikan kepada penulis, sesuaikan dengan kebutuhannya, baik kebutuhan misalnya kepangkatan, kebutuhan pembaca, paling penting, kebutuhan dalam penerbitannya. Kalau terlalu tebal juga nggak bagus, sampai 1.000 halaman misalnya. Itu bisa mahal nanti penerbitannya. Itu juga menjadi pertimbangan dalam proses penyusunannya itu. Secara aturan tidak ada pembatasan, tetapi kita harus mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan.
kira-kira dalam penulisan atau penyusunan book chapter itu kebutuhan kita berapa bab sih, berapa halaman sih, sehingga bisa membuat perencanaan dalam proses penyusunannya. Kalau 15 orang dikira cukup untuk membuat buku chapter, ya 15 orang enggak apa-apa. Tapi kalau 20 orang, 30 orang terlalu banyak, ya sudah, berarti bisa diakomodir dengan menjadi 2 buku misalnya begitu. Kira-kira itu Bu Alfiah dan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Hayat. Jadi secara aturan Bapak Ibu tidak ada aturannya, dikembalikan lagi kepada kebutuhan Bapak Ibu. Apakah untuk kebutuhan kepangkatan begitu. Kalau dirasa 15 penulis itu cukup, ya 15 penulis, atau kalau memang 15 penulis dari segi halaman itu terlalu tebal, ya bisa dikurangi begitu. Tergantung sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah, kemudian ini ada Ibu Sri Utami, Pak. Mohon izin bertanya, book chapter apakah dapat dinilai untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat begitu, Pak? Bisa Ibu. Kalau di POPAK yang saya sampaikan di slide tadi, itu kalau bentuknya internasional atau book chapter dalam bentuk penulisan internasional, itu nilainya 15 per orang, per buku per tahun. Kalau nasional 10 per penulis per buku per tahun. Bisa Ibu. Ini lagi-lagi kalau berkaitan dengan penilaian angka kredit dikembalikan kepada reviewernya Ibu. Jadi kalau misalnya apakah kemudian book chapter yang dalam bentuk buku referensi itu bisa dinilai dengan penilaian buku referensi, enggak? Belum tentu juga, tergantung dari reviewernya. Reviewer itu dalam menilai sebuah buku memastikan dulu buku ini masuk ke jenis buku mana. Oh, buku referensi misalnya. Buku referensi penulisannya seperti apa? Apakah book chapter atau mandiri misalnya. Kalau book chapter nanti bisa diarahkan ke penilaian book chapter. Tapi kalau mandiri nanti bisa diarahkan ke penilaian buku referensi. Kira-kira itu Bu Sri Utami. Bisa Bu. Di POPAK sudah dijelaskan rigid tentang penilaiannya, termasuk batasan buku per tahun berapa. Baik, terima kasih Pak Hayat. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Ade Ferdiansyah. Izin bertanya Bapak, kumpulan esai yang ditulis sendiri termasuk ke dalam monograf atau apa Pak? Begitu Pak. Kalau esai yang kemudian dibuat buku, maka nanti itu bisa masuk ke buku referensi, Pak. Buku referensi itu bisa dikatakan sebagai buku ilmiah populer atau buku non fiksi. Jadi banyak penjelasannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak nulis esai, kemudian dari beberapa esai kemudian digabung jadi buku, itu nanti bisa masuk ke dalam buku referensi. Kalau penulisnya hanya satu, maka nanti bisa masuk ke buku referensi mandiri. Tapi kalau misalnya terdiri dari berbagai penulis, itu nanti bisa masuk ke buku referensi dengan book chapter juga. Baik Pak, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Agustina, bagaimana batas halaman untuk tiap penulis? Apakah harus sama halamannya atau boleh lebih tergantung dengan topiknya? Begitu Pak. Kalau jumlah halaman disepakati aja. Biasanya sebelum nulis book chapter itu ada template, kemudian ada guideline-nya. Misalnya batasan maksimal 15 halaman. Karena kalau tidak dibatasi nanti bisa kebablasan. Sehingga dibatasi minimal berapa, maksimal berapa. Contoh misalnya masing-masing bab minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Batasan ini harus dipegang. Tidak harus sama 10 enggak. Yang penting ada batasan karena masing-masing bab kadang banyak penjelasannya atau ada yang sedikit penjelasannya. Batasan itu untuk mengakomodir aspek proporsinya. Nah, karena di buku chapter itu harus proporsional. Jangan sampai misalnya nanti bab 1 jumlah halaman 30,
bab 2-nya hanya 5 misalnya. Bab 3-nya nanti 10, itu kan nggak proporsional. Nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Maka pastikan saja bab 1 jumlah halaman minimal 10, maksimal 15. Maksimal juga dibatasi. Karena ini juga berpengaruh terhadap konten dari sebuah buku. Yang pasti kalau saya melihat dari aspek proporsinya. Seluruh bab dalam book chapter itu memastikan memiliki proporsi yang standar, termasuk dalam penyusunan penyusunan sistematikanya itu juga harus standar yang harus disepakati oleh masing-masing penulis. Itu Ibu. Baik Pak, kemudian terkait apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi penulis pertama pada book chapter, begitu Pak? Itu juga tergantung kesepakatan. Jadi siapa yang harus menjadi penulis pertama, kalau kami biasanya ketika mengadakan sebuah call for book chapter misalnya, kami menugasi yang mau menjadi penulis pertama memiliki syarat-syarat tertentu. Contoh misalnya membuat outline, kemudian membuat ketentuan-ketentuan dalam penulisan, atau penulis pertama wajib menjadi editor dan seterusnya. Itu kalau kami biasanya ada ketentuan itu, sehingga penulis pertama itu juga selain memiliki tugas menulis book chapter, juga memiliki tugas lain yang berkaitan dengan naskah buku. Karena kalau tidak ada yang memiliki tugas tambahan seperti ini, kadang-kadang bukunya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Tapi kalau ada tugas tambahan bagi penulis pertama misalnya, maka dia bertanggung jawab terhadap naskah bukunya, termasuk misalnya mengakomodir seluruh penulis, sehingga ini juga menjadi penting. Tapi ini juga sekali lagi sesuai dengan kesepakatan antar penulis. Atau misalnya yang menjadi penulis pertama misalnya yang mengirimkan naskah pertama, ya itu sah-sah saja sih, tergantung dari kesepakatan tadi, ketentuan tadi. Kalau kami biasanya ada syarat-syarat itu tadi. Karena kalau dalam book chapter itu wajib mencantumkan editor. Editor itu rata-rata kalau book chapter dari penulis. Boleh misalnya dari luar penulis, tetapi yang paling utama itu dari penulis. Karena yang paling tahu ketentuan, syarat, standar dari buku itu ya penulis tadi. Kalau kami biasanya penulis pertama kami tugasi menjadi editor, sehingga nama penulisnya muncul di pertama, kemudian juga muncul di editor. Kira-kira itu, Ibu Agustina ya. Baik, terima kasih Pak ya. Jadi terkait dua pertanyaan tadi, terkait halaman dari tiap-tiap bagian dan juga terkait penulis pertama dikembalikan lagi sesuai dengan kesepakatan dari para penulisnya, begitu. Sesuai dengan penjelasan yang telah Bapak Hayat jelaskan tadi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak, ini satu pertanyaan terakhir pada malam hari ini dari Ibu Zumrotul, untuk pemula atau belum pernah menulis buku, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak? Terima kasih. Kalau Ibu penulis pemula, kalau boleh saya menyarankan, bisa yang pertama, bisa membaca book chapter yang ada. Contoh misalnya mau nulis buku tentang pendidikan anak misalnya, yang kemudian dikumpulkan menjadi buku, itu juga banyak. Buku-buku yang berbentuk book chapter, buku-buku anak. Yang kedua, Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut misalnya nanti book chapter-nya atau bab yang nanti akan dikumpulkan itu memiliki kualitas yang rendah bisa, atau nanti malah menjadi bahan tertawan dan lain sebagainya. Itu dihilangkan saja. Yang namanya belajar dari book chapter itu sebenarnya langkah awal untuk kita bisa menulis mandiri. Sehingga dengan book chapter itu sesuaikan dengan kemampuan juga, Bu. Misalnya kira-kira kita bisa mampu enggak menulis book chapter di tema ini. Kalau enggak mampu ya hindari. Tapi kalau dikira
oh ini bidang saya, ini kompetensi saya, ini ilmu saya misalnya. Ya sudah, kalau kira-kira Ibu memiliki kemampuan untuk bisa menulis book chapter di topik ini, ambil saja. Tapi kalau topiknya kira-kira tidak memungkinkan, lebih baik dihindari karena nanti bisa menghambat proses penulisannya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya meyakini bahwasanya ini bisa diselesaikan dengan baik karena berkaitan dengan kompetensi saya, diambil saja Bu. Sekalian belajar sebagai langkah awal, sebagai modal awal untuk bisa lebih produktif. Karena kalau book chapter itu kan lebih ringan dan lebih mudah lah untuk bisa diselesaikan. Contoh misalnya dalam setahun kita bisa lah nulis book chapter. Misalnya penulisannya 10 halaman atau 15 halaman kan tidak terlalu banyak daripada nulis mandiri yang sampai 100 halaman. Kalau book chapter kan paling 10 atau 15 halaman, bisa dicicil setiap hari 1 halaman, 15 hari sudah 15 halaman. 1 halaman itu kalau sehari ya nggak sampai 1 jam lah, atau kalau paling banter ya 2 jam lah, bisa selesai lah. Kalau hanya 1 halaman yang mungkin berisi tidak sampai 500 kata. Insya Allah bisa lah, bisa dijadikan sebagai modal. Untuk pemula memang saya menyarankan untuk bisa menulis book chapter. Karena lebih mudah, kemudian ada yang mengkoordinir, kemudian ada yang bisa saling berbagi, bisa sharing misalnya dengan teman-teman lain atau penulis yang lain yang memungkinkan untuk bisa mengkolaborasi dari tulisan-tulisan. Sehingga dengan begitu maka paling tidak ketika sudah punya book chapter, satu book chapter misalnya bisa melahirkan book chapter yang lain. Syukur-syukur dari berbagai book chapter yang dihasilkan itu bisa melahirkan buku mandiri atau buku solonya. Itu jauh lebih baik. Itu langkah awal, langkah pertama untuk menuju 1000 langkah. Insya Allah bisa. Jangan takut untuk melangkah. Lebih baik melangkah walaupun nanti misalnya jatuh daripada tidak melangkah sama sekali. Kira-kira itu Ibu Zulatun ya. Baik, terima kasih Pak Hayat atas motivasinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pemula begitu, tadi Bapak Hayat menyampaikan bahwasanya jangan takut Bapak Ibu, jangan takut untuk melangkah begitu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung menulis. Kemudian tadi ada beberapa pesan juga di mana Bapak Ibu ambil topik yang memang Bapak Ibu kuasai begitu. Nah, kemudian untuk malam hari ini bisa kita cukupkan Bapak Hayat. Terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali. Dan tentunya pada pertemuan kedua, Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu akan menggali lebih lanjut terkait book chapter ini. Jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dari Diklat Daring Guru Cendekia ini mulai dari awal hingga akhir. Begitu ya Bapak Ibu, di mana masih ada hari esok, ada 3 hari lagi begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat tentunya walaupun kegiatan malam-malam ini merupakan kegiatan untuk istirahat bagi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus tetap semangat, tentunya tetap berkarya nyata untuk pendidikan begitu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Hayat dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya nyata untuk pendidikan.